Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI agar selama perang terjadi di Papua antara TPNPB dan militer Indonesia, agar pemerintah Indonesia mematuhi hukum humaniter selama perang berlangsung dan dalam perang. TPNPB menghimbau agar pihak militer Indonesia mematuhi aturan perang atau menggunakan alat perang dengan seimbang demi menjauhi jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil, karena perang yang terjadi di Papua adalah perang non-internasional. Diketahui sejak tahun 2020 konflik semakin meningkat sampai detik ini, militer Indonesia selalu menggunakan senjata, bom mortir, pesawat dan helikopter dari Spanyol, Rusia, Serbia, Australia, Amerika dan negara Eropa lainnya untuk melakukan agresi militer dan perang melawan pasukan kami di 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua. Sejak perang dienduga dalam laporan media, The Saturday Paper, asal Australia telah melaporkan penggunaan bom kimia pada tahun 2018 di Embua yang mengakibatkan 7 warga sipil tewas dalam serangan tersebut. Penggunaan bom mortir juga terjadi di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang sejak 2021. Bom mortir tersebut dibeli oleh pemerintah Indonesia dari negara Serbia guna melakukan misi operasinya melawan pasukan TPNPB. Mortir 81 mm itu memiliki daya jangkau hingga 6,5 km tersebut meledak di distrik Kiwirok yang mengakibatkan korban jiwa dari pihak sipil sehingga rumah-rumah terbakar dan terjadinya pengungsian secara besar-besaran oleh warga sipil sementara pasukan kami lolos dalam serbuan militer Indonesia. Selain bom, militer Indonesia juga telah melakukan pembelian alutsista perang dengan berbagai jenis pesawat serbu, pesawat pengintai dan helikopter militer untuk melakukan perang melawan pasukan kami. Di Intan Jaya konflik semakin memanas pada 27 hingga 30 Maret 2025 yang mengakibatkan terjadinya serangan bom yang dijatuhi oleh pihak militer Indonesia dengan sebuah drone yang membawa 2 unit granat aktif. Bom tersebut meledak di udara dengan jarak kurang lebih 500 sampai 1 km dari perumahan warga, sehingga warga sipil melarikan diri dari ledakan tersebut dan masih mengungsi di kota Sugapa. Serangan militer Indonesia juga dilakukan dengan menggunakan 3 unit helikopter militer dan 2 pesawat militer, satu diantaranya sebuah pesawat kasa pabrikan asal Spanyol yang melakukan pelatihan terhadap pasukan TNI untuk melakukan misi operasinya di Indonesia. Pesawat kasa tersebut telah digunakan oleh pihak militer Indonesia untuk melakukan serangan bom melawan pasukan TPNPB di Intan Jaya tepat pada tanggal 29 hingga 30 Maret namun serangan tersebut tidak tepat sasaran dan meledak di 6 kampung di distrik Sugapa sehingga masyarakat sipil menjadi korban selama penyerangan tersebut. Kita akan mengupas tentang Papua yang selalu bergejolak. Sudah lama topik ini jarang dibahas di podcast. Hari ini kita mau angkat lagi. Tentunya dengan siapa? Saya mengundang Bro Sulaiman Ponto. Apa kabar, Bro? Menurut Bro, sebagai Kepala Badan Intelijen dan Strategik, apa sih sebenarnya yang harus kita bahas ini? Ya, jadi begini, kalau tadi sudah disampaikan sedikit sejarahnya ya. Jadi ketika tahun 61 setelah referendum, mereka setuju bergabung dengan Indonesia. Persetujuan ini dicatat oleh PBB di dalam resolusi 2504. 2504, oke. Nah, ini dulu ini yang penting. Ya. Jadi Papua itu menjadi bagian Indonesia karena ada resolusi ini. Resolusi tadi. Nah, ini kita harus lihat. Sehingga kalau resolusi ini batal, Papua juga bisa bye-bye. Bisa keluar dari Indonesia. Nah, apa penyebab kalau bisa nah itu dia kan sudah justru diteken, itu jangan lagi dong. Karena ini majelis umum kan majelis umum PBB yang membuat itu. Jadi ketika mereka ya oke, kita buatlah ini bagian nah tentunya tidak ada satu menurut saya tidak ada satu pun kepastian bahwa ini adalah abadi. Sesuatu yang ditandatangani dibuat oleh berdasarkan keputusan seperti itu bisa saja satu saat dia cabut. Nah, pertanyaannya, untuk mencabut ini apa saja alasan yang sangat memungkinkan? Apa itu, Bro? Apa? Ini kita perlu memberitahu kepada seluruh masyarakat Indonesia, tentunya penegak hukum, jangan sampai kejadian. Apa di dunia ini, satu-satunya yang sama dunia melihat,
itu adalah hak asasi manusia. HAM, hak asasi manusia, Ya. HAM, oke. HAM. Oke. Jadi jangan sampai di Papua ini, di mata dunia internasional, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tapi sekarang kan nggak ada lagi mungkin, Bro. Kan dulu itu mungkin. Sekarang udah baik, fine-fine aja. Mungkin ini, saya nggak tahu. Ya, kita juga tidak pernah tahu sekarang seperti apa. Setelah kita pensiun ini Setelah kita pensiun. Tetapi ini yang perlu saya ingatkan. Bahwa lepasnya Papua, satu-satunya kemungkinan itu karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Nah, tentunya kita akan tanya lagi pertanyaan selanjutnya. Seperti apa kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi? Ya, ada HAM berat, ada HAM ringan, itu apa? sedang. Bisa terjadi. Nah, kita tahu pelanggaran HAM berat itu apabila dilaksanakan oleh pemerintah secara terstruktur, terlaksana, pemindahan masyarakat secara terstruktur, itu juga HAM, itu kan banyak. Nah, apakah ini terjadi di Papua? Nah, ini kita harus hati-hati, kita harus melihat. Adalah satu kenyataan di Papua sekarang, orang-orang yang dulunya tidak sependapat masuk ke Indonesia juga tetap mengangkat senjata. Karena sekarang, setelah resolusi itu ditandatangani, OPM ini hadir kan? Hadir terus, ya. Dan sampai hari ini terus. Dan berganti-ganti nama berganti terus. Nama terus. Oke. Ini artinya apa? Sejak itu kita sudah melihat adanya ini. Nah, saya mulai dari waktu saya menjabat. Ketika saya menjabat di BAIS, itu saya membuat bahwa sasaran operasi dari militer atau TNI saat itu adalah menggalang manusia-manusia ini. Menggalang. Manusia, ya. Menggalang itu apa? Mari kita bertanya, kamu maunya apa? Kenapa kau begitu? Apa sih maunya? Jadi hatinya kita rebut. Nah, bagaimana kita mendekati? Dan saya waktu itu saya berbicara. Kalau saya bilang menggalang nanti itu ilmu intelijen namanya menggalang. Tetapi kalau di luar itu namanya kita talking. NATO kalau pun no action talk only. Ya kita talking. Saya talking pertama waktu itu dengan Pak Victor Kaisepo di Belanda. Victor Kaisepo di Belanda. Di Belanda. Bukan di Papua malah. Dia adalah di Belanda. Ketika itu dia duduk di ujung, saya duduk di ujung. Apa dia bilang? Pak Ponto, Bapak duduk di ujung, saya duduk di sini. Lalu apa kita bisa ngomong? Terus maunya? Ya mari duduk dekat-dekat kita ngomong. Apa yang dia omongkan? Apa yang bisa kita ngomong? Jadi ya kita ngomong-ngomong aja apa yang bisa kita ngomong. Setelah apa yang bisa kita ngomong, baru kita mulai. Kita ngomong ini, mau enggak? Jadi itu apa namanya jujur? Kita harus sabar mendengar apa sih maunya dia. Apa maunya mereka? Dia maunya apa? Kita duduk, kita dengar. Nah, baru kita sampaikan. Nah, inilah pembicaraan ini. Kalau dalam ilmu intelijen namanya penggalangan. Tetapi kalau kita bilang saya operasi intelijen menggalang Pak Tompul, marah Pak Tompul. Ya kan? Tapi kan pemerintah sebenarnya tadi ada kalimat penggalangan atau apapun itulah ya, talking. Sebenarnya agar aspirasinya nyampe ke pemerintah pusat, kan mereka sudah ada. Misalnya jadi menteri. Dulu Pak Freddy Numberi itu dari Navy juga, dari menteri. Ada menteri, terus menteri-menteri yang lainnya ada. Beberapa saya lihat itu. Itulah salah satu upaya pemerintah untuk memperlihatkan, lihat orang-orang Papua asli sudah ada yang masuk di sini. Betul. Tapi itu kan tidak berhenti di situ. Itu harus namanya dalam ilmu intelijen yang namanya penggalangan itu harus dilakukan setiap saat terus menerus. Makanya namanya kegiatan, tidak operasi. Kalau operasi itu ada batas waktu. Kalau kegiatan itu terus-menerus, itu yang harus dilakukan. Itulah yang selama kepemimpinan Pak Agus Hartono, sampai saya ke BAIS, itu kita lakukan itu terus. Nah, setelah itu apakah dilanjutkan? Saya tidak tahu. Karena kita sudah pensiun. Adalah fakta bahwa sekarang kita melihat apa, saya belum sebut namanya. Apakah itu? Tapi yang jelas ada pembunuhan, ada ini, ada itu, kan banyak. Oleh siapa yang melaksanakan pembunuhan, pembakaran. Nah, kita sudah bingung. Tiba-tiba, ini siapa yang laksanakan? KKB. Apa KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Satu lagi, apa ini? KST. Apa itu? Kelompok separatis teroris.
Zaman kita dulu GPK, Nah, Gerakan Pengacau Keamanan. iya. Saya keluar kepala itu kalau Ada itu. lagi OTB, OTB. organisasi tanpa bentuk. Tanpa bentuk. Kita kebingungan memberi nama ini apa? Yang beri ini kita apa mereka? Kita. Kita yang beri nama. Kita yang memberi nama. Oke. Padahal begini, Iya. kalau di ruangan ini tiba-tiba ngoeng 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 ngoeng, oh, nyamuk. Iya. Oh, di situ ada nyamuk. Kita yang kasih tahu itu Kita nyamuk, kan kasih tahu. Nyamuk, oke. Itu ada nyamuk. Oke. Lalu kalau ada nyamuk, ambil baygon, semprot supaya dia nggak ke sini. Oke. Tapi tiba-tiba di situ ada Apa itu? tikus. Atau belalang. Atau belalang yang- Belalang, lompat-lompat. Dia lompat-lompat. Loh, belalang. Jangan pakai baygon. Lalu nggak ke mati belalang, dia, kan? ya nggak pakai baygon nggak mati. Kalau belalang, Iya. ya pakai apa? Ketepel kayak Ketepel atau gitu apa? ya. Oke. Nah, dari sini apa kita bisa lihat? Bahwa penyebutan, itu tadi kan nyamuk itu ancaman bagi kita. Ancaman, Belalang betul. ancaman bagi kita. Ya. Penyebutan ancaman itu akan diikuti dengan legitimasi alat apa yang akan kita pakai untuk menghadapi ancaman itu. Dan regulasinya bagaimana? Nah, ya? nanti ke situ. Nanti ke situ. Jadi jangan sampai, oh ini nyamuk. Ya. Kita pakai baygon kan. Ya. Tiba-tiba nyamuk, kita sikat pakai ketepel. Ya. Ya kena orang, nggak kena nyamuk. Masalah baru. Ada yang rekoset. Lah kan resiko kemana-mana. Iya. Ya. Lah, yang parah lagi, Ya. nyamuk. Ternyata belalang. Kita semprot pakai baygon terus nggak mati-mati. Senyum-senyum deh. Kan gitu. Lah, elang bilang, kalau nggak ada elang, aku lah elang, kata belalang. Nah, kan gitu. Iya, betul. Jadi di sini apa yang bisa kita lihat? Sangat penting kita memberi nama. Ancaman itu apa? Karena dari ancaman itu ada legitimasi kita untuk memanfaatkan alat apa untuk mengatasi ancaman itu. Iya, betul. Ini yang kalau mohon maaf kalau saya lihat sekarang ini suka-suka kasih nama. Jadi perlakuan terhadap mereka Ya, jadi akibatnya, bingung juga. ya. Kan? Ketika kita bicara kelompok kriminal bersenjata, kita bicara kelompok separatis teroris, kita apalagi semua. Ya. Itu semua perbuatannya itu hanya perbuatan pidana. Iya. Iya. Mau sejelek bakar rumah, bakar ini. Kalau kita hanya sebut kelompok kriminal, ya kriminal. Ya. Ketika kita berbicara kriminal, tidak ada jalan lain. Kita akan berbicara law enforcement. Iya, betul. Penegakan hukum. Ya. Nah, itu yang kita ketika berbicara law enforcement, itu sama dengan di situ nyamuk, kita hanya bisa dengan baygon. Ya. Tetapi, kalau kenyataannya di situ adalah belalang, ya jangan kita bilang itu nyamuk. Ya, sebutkan belalang deh kan. Kita sebut belalang supaya kita siap alat untuk belalang. Apa ada kaitannya dengan ini kali, Bro? Kadang-kadang kan untuk menggerakkan TNI ataupun untuk mengadakan tindakan itu kan harus ada regulasinya. Nah, Kadang-kadang ini yang oke. yang kadang-kadang jadi bingung kita Itu. kadang-kadang. Jadi ketika kita sudah menyebut kelompok kriminal, Ya. kelompok teroris ada undang-undangnya. Ada undang-undang teroris. Nah, kalau bicara undang-undang, ya penegakan hukum kan. Betul. Berbicara kriminal, KUHP. KUHP. Oke. Ya. Kalau itu semua, maka tidak ada jalan lain. Ya. Kita hanya bisa terikat bagi sebutan kita sendiri, penegakan hukum. Penegakan. Domainnya polisi. Iya. Lalu pertanyaan, lu kok banyak? TNI kapan boleh turun? Iya. Nah, kan itu. Iya. Nah, TNI boleh turun apabila pertama kita sebut dulu itu siapa di depan. Belalang. Gitu Nah, ya. belalang. Nah, Oke. untuk menyebut belalang, Iya. tentunya harus ada persyaratan-persyaratan. Oh, kakinya panjang, Iya. warnanya hijau, Iya. sayapnya besar. Oke. Nah, untuk itu kita harus, kalau TNI turun, Kita identifikasi dulu. harus mereka identifikasi satu-satu. dulu, Oke. baru kita sebut. Iya. Baru kita punya legitimasi. Turun di lapangan di Papua apa? Iya. Kita bisa lihat, kalau kelompok itu sudah menguasai wilayah tertentu, Iya. ini kita bisa lihat, Ya, dengan persenjataan. bersenjataan, Itu. dia menguasai wilayah tertentu. Tuh. Dia sudah punya senjata serbu senjata semua ya. Dia punya hierarki yang jelas. nih. Iya, Dia punya menyerang sewaktu-waktu bisa. betul. Dengan 3 persyaratan ini terpenuhi, Ya. maka terpenuhilah dia sebutan sebagai Dissident Armed Forces. Iya. Atau kelompok pemberontak bersenjata. Pemberontak. Pemberontak, bersenjata. ingat Oke. pemberontak. Ya.
atau Dissident Armed Forces. Ya. Nah, di dalam hukum humaniter, Dissident Armed Forces lawannya adalah Government Armed Forces. Wah, mantap ini penjelasannya mantap. Siapa ini. Government Armed Forces? Mantap ini. TNI di Indonesia. Ya? Oke. Nah, ketika Government Armed Forces melawan Dissident Armed Forces, ini dalam hukum humaniter judulnya itu adalah konflik bersenjata internal. Konflik bersenjata internal. Okay. Ini sah. Ya. Artinya apa? Kalau di depan itu Dissident Armed Forces, maka lawannya adalah TNI sebagai Government Armed Forces.